Pernah tidak sih teman-teman, merasa sudah susah payah menyisihkan uang gaji setiap bulan, menahan diri buat tidak beli kopi mahal, dan rajin menabung di celengan atau rekening bank. Tapi rasanya impian buat beli rumah atau kendaraan impian malah makin jauh. Dulu waktu kecil, kita selalu diajarkan pepatah legendaris, rajin menabung, pangkal kaya. Tapi sayangnya, di dunia ekonomi modern saat ini, pepatah itu rasanya sudah kurang relevan lagi. Bayangkan saja, uang yang kalian kumpulkan dengan keringat hari ini, ternyata nilainya bisa merosot tajam dalam 5 atau 10 tahun ke depan tanpa kalian sadari. Ini bukan soal kalian kurang hemat, tapi ada satu musuh tak terlihat yang sedang menggerogoti nilai uang kalian setiap detiknya. Dan kalau teman-teman tidak sadar dari sekarang, rencana masa depan yang indah bisa terancam gagal total. Mari kita coba ingat-ingat kembali masa 10 tahun yang lalu sahabat. Waktu itu, uang Rp100.000 rasanya sangat besar bukan? Dengan selembar uang merah itu, kita mungkin bisa belanja kebutuhan dapur sampai penuh satu keranjang, atau mentraktir teman-teman makan enak sampai kenyang. Tapi coba bandingkan dengan hari ini, uang Rp100.000 itu rasanya cuma numpang lewat. Masuk minimarket beli sabun, shampoo, dan sedikit camilan saja kembaliannya sudah recehan. Inilah kenyataan pahit yang sering kita lupakan saat asyik menumpuk uang tunai. Kita merasa aman karena melihat angka saldo di rekening bertambah, padahal secara kemampuan daya beli atau purchasing power, kekayaan kita sebenarnya sedang jalan di tempat atau bahkan mundur ke belakang. Fenomena yang membuat uang kita menyusut ini punya nama keren, yaitu inflasi. Sederhananya, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Anggap saja, inflasi ini seperti rayap yang diam-diam memakan tiang rumah kita. Kelihatannya dari luar tiangnya masih kokoh berdiri, tapi di dalamnya sudah keropos. Rata-rata inflasi di Indonesia bisa mencapai 3% sampai 5% per tahun. Jadi kalau teman-teman cuma menyimpan uang di bawah bantal atau di rekening tabungan biasa yang bunganya sangat kecil, bahkan seringkali 0% kalau saldonya tidak banyak, artinya setiap tahun uang kalian kehilangan nilainya sebesar inflasi tersebut. Kita bekerja keras mengumpulkan uang, tapi inflasi bekerja lebih keras lagi untuk menurunkan nilainya. Mungkin ada sahabat yang berpikir, tapi kan aku taruh uang di bank, aman dong ada bunganya? Nah, ini dia jebakan yang sering tidak disadari banyak orang. Bunga tabungan bank konvensional itu sangat kecil, biasanya di bawah 1% per tahun, belum lagi dipotong pajak bunga dan biaya administrasi bulanan yang lumayan. Kalau dihitung-hitung secara matematika sederhana, bukannya untung, uang kalian justru tergerus biaya admin setiap bulannya. Jadi, menabung di bank itu sebenarnya lebih cocok disebut sebagai tempat parkir uang sementara untuk kebutuhan sehari-hari atau dana darurat yang butuh likuiditas tinggi, bukan sebagai sarana untuk melipat gandakan kekayaan atau persiapan pensiun jangka panjang. Menabung itu fungsinya untuk keamanan, safety, bukan untuk pertumbuhan, growth. Lalu apa solusinya kalau menabung saja tidak cukup? Jawabannya adalah mengubah pola pikir dari sekadar penabung menjadi investor. Kalau menabung itu ibarat menyimpan bibit pohon di dalam lemari supaya tidak hilang, investasi itu ibarat menanam bibit tersebut di tanah yang subur, menyilamnya, dan membiarkannya tumbuh berbuah. Dengan berinvestasi, kita memaksa uang kita untuk bekerja bagi kita. Tujuannya adalah mencari instrumen yang memberikan keuntungan atau return di atas angka inflasi tahunan. Kalau inflasi 4%, maka kita harus cari investasi yang memberi hasil minimal 6% atau lebih, supaya kekayaan kita benar-benar bertambah secara real, bukan cuma nominal angkanya saja yang naik. Keajaiban dari berinvestasi ini akan semakin terasa dengan adanya efek compound interest atau bunga berbunga. Albert Einstein bahkan pernah menyebut ini sebagai keajaiban dunia ke-8. Konsepnya sederhana. Keuntungan yang kalian dapatkan dari investasi, kalian putar lagi untuk jadi modal investasi berikutnya, sehingga keuntungan itu akan menghasilkan keuntungan baru lagi. Dalam jangka waktu panjang, efek bola salju ini akan membuat perbedaan yang sangat masif antara orang yang cuma menabung biasa dengan orang yang berinvestasi. Misalnya, menabung 1 juta per bulan selama 20 tahun di celengan akan menghasilkan 240 juta. Tapi kalau diinvestasikan dengan rata-rata keuntungan 10% per tahun, hasilnya bisa berlipat ganda menjadi lebih dari 700 juta rupiah. Perbedaannya sangat jauh kan? Tentu saja teman-teman tidak perlu langsung jadi ahli saham atau pakar properti dalam semalam. Investasi itu banyak jenisnya dan bisa disesuaikan dengan profil resiko kalian masing-masing. Mulai dari yang risikonya rendah seperti reksadana pasar uang atau obligasi negara, sampai yang risikonya lebih tinggi tapi potensinya besar seperti saham. Yang paling penting bukan seberapa besar modal awalnya, tapi seberapa cepat kalian memulainya. Jangan menunggu kaya baru berinvestasi, tapi berinvestasilah supaya bisa kaya. Di era digital sekarang, akses investasi sudah sangat mudah. Bahkan bisa dimulai dari nominal Rp100.000 atau harga setara 1 gelas kopi kekinian,
lewat aplikasi di smartphone kalian. Jadi kesimpulannya teman-teman, menabung itu tetap penting sebagai fondasi keuangan dan dana darurat, tapi menabung saja tidak akan pernah cukup untuk melawan ganasnya inflasi dan mencapai kebebasan finansial. Kita harus mulai melek investasi, agar masa depan kita lebih terjamin. Nah, kalau sahabat di sini punya pengalaman apa nih soal menabung atau mulai investasi? Coba ceritakan pengalaman pertama kalian atau ketakutan terbesar kalian soal investasi di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng di sana. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like kalau video ini bermanfaat, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan tips keuangan cerdas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses finansial!